Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi kakek, nenek. Perkenalkan, nama saya Novlan. Saya mahasiswa dari Stikas Wirausaha. Maksud kedatangan kami di sini ingin memberikan penyuluhan kepada kakek dan nenek tentang stroke. Di sini saya selaku MC dan teman-teman saya sebagai penyampai materi. Penyampai materi yang pertama itu ada dari Mbak Siti. Perkenalkan, saya Siti Sri Wahyuningsi. Saya dari Stikes Wirausaha. Kemudian penyampai materi yang kedua ada dari Mbak Mayawi. Perkenalkan, nama saya Mayawi Priti. Saya mahasiswa dari kampus Stikes Wirausaha. Kemudian penyampai materi yang ketiga ada dari Mbak Yuni. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Maria Kaka. Saya dari kampus Stikes Wirausaha, Yogyakarta. Kemudian penyampai materi yang terakhir ada dari Mbak Ima. Perkenalkan, nama saya Niputi Ima Aprilia. Saya mahasiswa dari Stikes Wirausaha Yogyakarta. Baik, langsung saja pemateri pertama dari Mbak Siti. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stroke. Nah, di sini stroke itu adalah penyakit atau gangguan fungsional otak, akut lokal maupun global, akibat terhambatnya peredaran darah ke otak. Gangguan peredaran darah otak berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Terus ada juga jenis-jenis stroke. Yang pertama itu ya ada stroke iskemik, yang kedua ada stroke hemoragik. Baik, seterusnya pemateri kedua dari Mbak Mayawi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang jenis-jenis stroke. Ada 2 jenis stroke. Yang pertama itu stroke iskemik. Stroke iskemik ini terjadi pada otak kita karena adanya penyumbatan pembuluh darah kita. Biasanya karena plak atau lemak yang lama-kelamaan menyumbat pembuluh darah kita, sehingga darah kita jadi tidak lancar dan tertahan, dan kemudian mengakibatkan gangguan pasokan darah dalam otak kita. Kemudian yang kedua, stroke hemoragik. Ini terjadi di dalam otak kita karena pecahnya pembuluh darah di dalam otak kita. Yang darah tersebut menutupi dan menggenangi ruang-ruang di dalam sel otak kita. Darah yang menggenangi dan menutupi ruang-ruang yang di sel kita dapat menyebabkan kerusakan fungsi otak kita. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang seterusnya pemateri ketiga, Mbak Yuni, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang penyebab stroke dan faktor-faktor stroke. Yang pertama, penyebab stroke. Stroke menurut Spencer dan Bare 2002 biasanya diakibatkan dari salah satu dari 4 kejadian, yaitu trombosit, bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Yang kedua, embolisme cerebral, bekuan darah material lain yang di dalam lain yang dibawa ke dalam otak atau bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, iskemia, penurunan aliran darah ke area otak. Yang keempat, hemografis cerebral, pecahnya pembuluh darah dengan pengedarahan ke dalam jaringan otak atau ruangan sekitar otak. Akibatnya adalah penghentian suplai, penyebab kehilangan sementara atau permanen gerakan, bicara atau sensasi. Yang kedua, faktor-faktor risiko pada penyakit stroke di bagian yang kedua, yaitu yang pertama, faktor dapat diubah. Yang pertama,
hipertensi, yang kedua penyakit kardiovaskuler, yang ketiga obesitas, yang keempat kolesterol tinggi, yang kelima merokok, yang keenam konsumsi alkohol. Yang kedua, faktor tidak dapat dirubah, yaitu yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga genetik. Terima kasih. Yang terakhir, Mbak Ima, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudara Yuni. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang tanda dan gejala penyakit stroke. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari penyakit stroke. Baik, sebelum saya mulai, saya harapkan kakek dan nenek nanti pada saat saya menyampaikan materi mampu mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak dengan baik. Baik, di sini sudah ada slide tanda dan gejala penyakit stroke. Jadi penyakit stroke merupakan penyakit yang menyerang sistem persyarafan kita. Jadi di sini mengakibatkan terjadinya disfungsi neurologis atau penurunan fungsi dari sistem saraf tubuh kita yang akan menyebabkan kelumpuhan. Terus saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala dari penyakit stroke. Jadi di sini yang pertama gejala dari penyakit stroke itu adalah kehilangan motorik. Kehilangan motorik atau juga bisa dapat kita sebut mengalami kelumpuhan. Kemudian yang kedua itu adalah kehilangan komunikasi. Kehilangan komunikasi di sini ada 3. Yang pertama ada distraksia, disartria. Disartria di sini adalah kesulitan dalam berbicara. Terus yang kemudian ada disfasia atau afasia. Di sini seseorang yang mengalami stroke kehilangan cara bicara, maksudnya kehilangan bicaranya, maksudnya tidak dapat berbicara. Kemudian ada apraksia. Apraksia di sini adalah kehilangan kemampuan dalam melakukan tindakan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada gangguan persepsi. Gangguan persepsi di sini adalah seseorang yang mengalami gejala stroke itu tidak mampu merasakan rangsangan dari orang lain ataupun bisa kita sebut mengalami kekakuan. Kemudian selanjutnya ada gangguan pada kognitif ataupun efek psikologis. Jadi di sini pasien tersebut tidak dapat merespon atau mudah lupa ketika berkomunikasi dengan seseorang. Kemudian selanjutnya ada disfungsi kandung kemih. Jadi disfungsi kandung kemih di sini pasien yang mengalami gejala stroke itu tidak dapat menahan rasa keinginan untuk buang air kecil. Baik, saya lanjutkan. Ada slide tentang bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari penyakit stroke. Jadi di sini ada 8 cara pencegahan agar terhindar dari penyakit stroke. Yang pertama itu ada kita harus makan makanan yang sehat. Nah, jadi di sini kayak makan buah-buahan ataupun makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua ada makan makanan yang tinggi serat. Jadi kayak makan sayur-sayuran, buah-buahan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi. Jadi kita disarankan untuk menghindari makanan yang banyak memiliki lemak seperti daging-daging. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi mengonsumsi makanan yang asin. Jadi di sini makan makanan yang asin juga bisa dapat menimbulkan hipertensi. Jadi kita disarankan untuk tidak memakan makanan yang asin. Kemudian yang kelima adalah hindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Jadi merokok dan minum alkohol di sini memicu terjadinya hipertensi. Yang kita ketahui hipertensi merupakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan terjadinya stroke. Kemudian yang
Enam, ada olahraga secara teratur. Jadi kita harus rajin-rajin dalam berolahraga. Kemudian selanjutnya ada melakukan aktivitas secara rutin. Itu kita dituntut untuk melakukan kegiatan walaupun seperti misalnya membersihkan rumah ataupun jalan-jalan di sekitar rumah. Intinya agar tidak hanya selalu tidur-tiduran saja. Jadi yang kedelapan adalah kita dituntut untuk mengkonsumsi air putih dengan jumlah yang banyak agar menghindari terjadinya penyakit stroke. Baik, dari penjelasan teman-teman tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa stroke merupakan gangguan pada peredaran otak yang dapat menyebabkan gangguan pada otak. Jika terdapat gangguan pada otak yang sangat berat, akan menyebabkan kematian sebagian pada sel saraf. Adapun jenis-jenis dari stroke yang pertama itu ada stroke iskemik dan yang kedua ada stroke hemoragik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan stroke, yang pertama ada faktor usia, yang kedua hipertensi, yang ketiga obesitas, yang keempat jenis kelamin, yang kelima ada merokok. Seterusnya, adapun cara pencegahannya dari hal-hal kecil seperti banyak minum air putih dan rajin berolahraga. Semoga kakek dan nenek dapat melakukan hal-hal kecil seperti yang tadi, banyak minum air putih dan rajin berolahraga untuk mencegah stroke. Sekian penyuluhan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.